Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Dalam kultum hari ini, saya ingin membawakan dengan tema Ramadan dan Madrasah Iman, Mendidik Ikhlas, Doa, dan Raih Syafaat. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, namun merupakan madrasah besar yang mendidik keimanan seorang hamba. Melalui puasa, seorang muslim dilatih untuk ikhlas dalam ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, serta menumbuhkan keyakinan akan hak hari akhir, syafaat dan ampunannya. Inilah buah agung Ramadan, iman yang tumbuh, hati yang bersih, dan harapan besar untuk keselamatan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat diberikan kemudahan sampai di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, sungguh ia benar-benar terhalang dari kebaikan yang besar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Setelah Rasulullah SAW mengabarkan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan, maka jangan sampai ada yang masuk ke pintu warteg siang-siang. Maka pertanyaan yang penting bagi kita adalah, apa hikmah dan buah besar yang seharusnya lahir dari ibadah puasa di bulan yang agung ini? Di antara buah penting itu adalah, 1. Ramadan mendidik iman melalui keikhlasan. Salah satu dampak terbesar dari ibadah puasa adalah tumbuhnya ikhlas. Keikhlasan merupakan buah yang diraih seorang muslim dari puasanya. Hal ini karena puasa adalah ibadah yang bersifat tersembunyi, hanya antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Puasa mendidik seorang mukmin untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh amal hanya kepadanya semata, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya, makanannya, dan minumannya karena aku. Ikhlas adalah memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah, membersihkan amal dari keinginan dipuji manusia, serta menyelaraskan antara lahir dan batin tanpa mencari pengakuan selain darinya. Praktik ikhlas dibicarakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan selain naungannya, di antara mereka adalah
seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jemaah sekalian, di zaman sekarang ria sering hadir dengan wajah yang halus dan terlihat biasa. Di antaranya beribadah lalu dipamerkan di medsos seperti memotret sedekah, infak, atau kegiatan lainnya agar mendapat pujian dan pengakuan. Mengunggah momen ibadah dengan tujuan pencitraan, bukan untuk mengajak kebaikan, tetapi agar dianggap paling soleh, seperti Rahman Soleh. Merasa kecewa ketika amal tidak mendapat respon, like, atau komen. Inilah bentuk ria di zaman digital. Yang kedua yaitu Ramadan menguatkan iman dengan kedekatan kepada Allah melalui doa. Terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara puasa dan doa. Hal ini terlihat dari penempatan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini terletak di antara ayat-ayat tentang puasa sebagai penegasan adanya hubungan erat antara puasa dan doa. Puasa merupakan keadaan yang sangat diharapkan terkabulnya doa. Dalil-dalil menunjukkan keutamaan berdoa saat berpuasa dan seorang mukmin ini sangat diharapkan doanya dikabulkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Dalam hadis disebutkan, bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak, maka perbanyak-banyaklah berdoa. Doa adalah salah satu obat yang paling bermanfaat. Ia merupakan musuh bagi berbagai musibah. Doa dapat menghadangnya, mengobatinya, mencegah turunnya musibah, serta mengangkat atau meringankannya ketika musibah itu terjadi. Karena itu doa adalah senjata orang mukmin. Itulah kenapa doa itu disebut senjata orang mukmin. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah senjata kaum mukminin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi." Keadaan seorang mukmin saat berpuasa sangat layak untuk dikabulkan doanya, karena ia berada di dalam kondisi dekat dengan Rabb-Nya. Akibat jiwanya yang tunduk, kelelahan dan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan menanamkan iman kepada hari akhir melalui syafaat. Puasa juga mengandung penetapan adanya syafaat pada hari kiamat. Puasa termasuk di antara amalan yang diberi kemampuan untuk memberi syafaat. Allah mengkhususkan dengan syafaat karena keagungan kedudukannya dan besarnya keutamaan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi pemberi syafaat bagi seorang mukmin pada hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Syafaat sendiri maknanya adalah thalabul khair lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Syafaat bisa jadi dari amalan kita, bisa jadi pula karena sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dari Auf bin Malik Al-Aishja, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu apa yang Rabbku tawarkan kepadaku malam ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Rabbku memberiku pilihan antara masuknya setengah dari umatku ke dalam surga atau syafaat. Maka aku memilih syafaat." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Dia menjadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkannya." Beliau bersabda, "Syafaat itu diperuntukkan bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Yang keempat, Ramadan mengokohkan iman terhadap ketinggian Allah Ta'ala. Puasa juga mengandung penetapan sifat ulu atau ketinggian bagi Allah Ta'ala, yaitu bahwa Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Dan sifat ini termasuk sifat zatiyah yang tidak terpisah darinya. Diturunkannya Al-Quran dari Allah pada bulan puasa menjadi dalil bagi sifat ini karena penurunan hanya terjadi dari tempat yang tinggi. Di antara bukti kemuliaan puasa di sisi Allah adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini dari atas 7 lapis langit untuk menjelaskan keutamaan dan kedudukannya. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang terakhir, Ramadan melatih iman untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga mengandung penetapan sifat Al-Afu atau Maha Pemaaf bagi Allah. Sesuai dengan keagungannya, Allah mensyariatkan puasa agar sifat ini tampak pada hamba-hambanya yang berpuasa. Bahwa dia memaafkan orang yang berbuat dosa dan melapangkan kesalahan orang yang silap. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon ampunan dan maaf kepada Allah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, afu mengandung makna menggugurkan haknya atas mereka dan memaafkan mereka. Sedangkan maghfirah mengandung makna melindungi mereka dari akibat buruk dosa-dosa mereka. Allah mendekatkan perhatiannya kepada mereka, menerima mereka, dan ridho kepada mereka. Berbeda dengan afu yang sekedar murni afu, karena orang yang memaafkan bisa saja memaafkan tetapi tidak mendekat kepada orang yang dimaafkannya dan tidak ridho kepadanya. Maka afu adalah sekedar meninggalkan tuntutan atau murni melepaskan. Sedangkan maghfirah adalah kebaikan, karunia, dan kemurahan. Demikian kultum hari ini. Semoga tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada pertanyaan? Di luar itu kan belum aja. Berbanyak doa aja dok. Semoga di bulan Syawal insya Allah. Insya Allah. Udah ketahuan pertanyaan lo ya. Doain soal ini nih. Amin. Aku mau nanya. 10 hari terakhir bulan Ramadan kan beda tuh antara NU sama Muhammadiyah itu gimana sih kak? Iya menyikapinya gimana? Masa gajinya beda? Harinya yang benar yang mana? Genjot aja 10 harinya. Tanpa melihat ganjil genap. Jangan. Tanpa melihat Muhammadiyah atau NU. Jangan. Kita kan nggak ada tanya mau Muhammadiyah apa NU? Nggak ada. Islam. Iya. Tetap dikerjakan ya. Ya tanpa tahu mana ganjil genap, padahal udah lakukan aja gitu. Itu kan sebenarnya kenapa kita nyari di 10 hari terakhir dan malam itu dirahasiakan, ya itu supaya kita bersungguh-sungguh cari di malam-malam 10 hari terakhir. Begitu ya. Berarti 10 hari terakhir yang Muhammadiyah dulu dong, kan itu duluan kan? Iya kan. Yang dibahas Muhammadiyah dulu. Ada KTA Muhammadiyah. Jadi 11. Oh, enggak ada ya udah. Berarti dokter ngajaknya apa? Enggak, makan tanya ada KTA Muhammadiyah enggak kalau kamu harus ada KTA Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa ada KTA. Ada KDI. Ada. Apa KDI mah ada. Apa? Apa sih lu? Tanya Tim. Apa? Itu. Ayo Mbak Dia, nanya Mbak Dia. Oh Mbak Dia mau nanya. Boleh. Ayo Mbak. Ayo Mbak, gas. Jadi mas. Hah? Jangan gini. Apa? Udah jadi. Udah jadi alhamdulillah. Kodok tuh belum. Berarti pada nanya. Apa? Nanya di
Kami sahabat yang pacar Said gitu. Kalau sama Snoopy. Sama-sama kita. Salaman dulu. Iya benar. Terus ya, lu tanya Mukti di WA sama telepon airnya kagak pernah dibalas no. Apa? Air. Oh iya. Parah banget. Ya, jika tidak ada lagi, kita tutup doa kabar itu subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi baiknya kalau ke Gunung Lawu. Lu kalau banyak